Informasi selanjutnya yaitu FISIP UNED melakukan konferensi pariwisata virtual di masa pandemi. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak. Hampir sebagian bisnis pariwisata menjadi lumpuh. Untuk membangun pertumbuhan bisnis pariwisata di Indonesia, FISIP Universitas Jember mengumpulkan para peneliti dalam acara yang bertajuk International Conference and Call for Papers Rebuilding Tourism for the Future Collaborative Innovation Strategies. Dalam acara yang digelar pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2021 ini, juga dihadiri oleh Profesor Carlos Costa, selaku Kepala Departemen Ekonomi, Manajemen, Teknik Industri, dan Pariwisata Universitas Aveiro, Portugal. Dan untuk mengetahui seperti apa konferensi tersebut berlangsung, saya akan mencoba untuk menghubungi Dekan FISIP Universitas Jember, yaitu Dr. Joko Purnomo, MSI. Halo, selamat sore. Sore, Mbak Silvi. Betul, selamat sore, Dokter. Baik, Dokter. Saat ini kami sedang melakukan siaran langsung, Dok, mengenai informasi yang kami terima terkait dengan dilakukannya konferensi secara virtual terkait dengan pariwisata. Bisa diinformasikan seperti apa, Dok? Iya, jadi Jadi gagasan kenapa kita melakukan konferensi internasional itu sebenarnya adalah perwujudan dari kerjasama kita. Betul. Kita ini Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember dengan 23 perguruan tinggi yang ada di dalam negeri. Betul. Dan juga dengan 2 perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Begitu ya. Betul. Lalu kemudian kita kemas dalam kerangka konferensi internasional dengan tema sebagaimana yang telah saya sampaikan lewat video itu. Betul. Tapi saya ulang kembali, temanya Rebuilding Tourism for the Future Collaborative Innovation Strategies. Nah, 2 perguruan tinggi luar negeri itu sebenarnya telah menjalin MOU, Memorandum of Understanding, dengan Universitas Jember. Betul. Jadi semuanya itu adalah dalam kerangka implementasi dari kerjasama itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian tujuannya adalah, sebelum kita bahas tujuan, ini melibatkan kalangan ilmuwan, 2 profesor dari luar negeri, Betul. 1 dari Universitas de Aveiro, Portugal, dan 1 lagi adalah dari Lincoln University, dari Universitas Lincoln, New Zealand. Betul. Dan itu dari kalangan ilmuwan, selain dari kalangan praktisi dari luar dan juga dari kalangan pemerintahan. Nah, dari kalangan pemerintahan itu adalah Kepala Bapeda Banyuwangi, Betul. itu Pak Dr. Suyanto kalau tidak salah ingat ya, dan Operation Manager atau Manajer Operasi Kalibaru Kotex, Betul. seperti itu ya. Dan ditambah dengan beberapa dosen dan peneliti dari FISIP Universitas Jember maupun dari 23 perguruan tinggi di dalam negeri. Tujuan latar belakangnya adalah sebenarnya ingin memberi kontribusi yang sangat berarti kepada pertumbuhan industri pariwisata Indonesia, di mana sebenarnya ketika terjadi pandemi COVID-19 sempat terpuruk ya. Sebenarnya tidak hanya industri pariwisata, Betul. semua sendi kehidupan masyarakat itu terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun tentu kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu, kemudian kita gagaslah konferensi internasional itu dengan satu harapan, ada kontribusi-kontribusi, ada pemikiran dari kalangan ilmuwan, dan juga ada pengalaman-pengalaman dari praktisi, dan sekaligus juga dari kalangan ilmuwan. Betul. Untuk bersatu, bergabung, membicarakan tentang bagaimana kira-kira inovatif strategisnya
di dalam membangun kembali industri pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk. Betul. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kami melakukan semua itu kombinasi ya, daring dan luring. Daringnya adalah hampir 90%, semua peserta itu daring semua ya. Betul. Jadi dari 23 perguruan tinggi itu maupun yang dari luar negeri itu tidak ada yang datang secara fisik ke Jember. Betul. Jadi kita menggunakan link Zoom. Gitu ya. Betul. Jadi yang hadir itu hanya panitia lah, gitu ya. Iya, betul. Jadi sekaligus saya ingin meluruskan kalau seandainya ada tafsir, ya, karena di berita itu kan dikumpulkan, jadi seolah-olah itu luring gitu ya. Betul. Enggak, itu sebenarnya daring gitu ya. Karena dari kami sendiri kan juga ada protapna ya, prosedur tetap. Betul. Kalau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu harus izin 5 hari sebelumnya kepada tim COVID Universitas Jember. Nah, kami mengantongi izin itu. Ketat sekali ya. Jadi itu sebenarnya. Lalu luarannya apa? Luarannya adalah memberikan kontribusi kepada pemerintahan kabupaten seperti itu ya. Bukan hanya pemerintahan kabupaten saja sebenarnya, karena pesertanya ini seluruh Indonesia ya. Betul. Mulai dari Kupang, Universitas Undana itu di Kupang, sampai di Medan ya, sampai di Ambon karena ada Universitas Samratulangi juga. Jadi dengan begitu maka luarannya adalah memberikan kontribusi kepada industri pariwisata Indonesia, ya tentu kementerian salah satunya ya. Nah itu kemudian ya tentu transfer of knowledge seperti itu ya, transfer pengetahuan tentang kepariwisataan itu dari kalangan ilmuwan, dan kalau dari kalangan praktisi adalah pengalaman mereka di dalam mengembangkan pariwisata. Tentu misalkan dari Kalibaru Kotex itu bagaimana kok sampai hari ini tetap eksis, lalu ada beberapa hasil penelitian dari para kolega kita. Itu Mbak Silvi. Betul. Baik, lalu Dok, harapan setelah dilakukannya konferensi ini ke depannya apa terhadap dunia pariwisata yang ada di Indonesia? Nah, tentu harapan kami selaku penyelenggara, karena kan di sini waktu menyelenggarakan konferensi internasional itu dari kementerian itu kan datang. Betul. Ya, itu pejabat terasnya itu Pak Vicentius Jemadu itu. Lalu dari kalangan ilmuwan itu dalam negeri maupun luar negeri juga hadir, dan dari kalangan praktisi juga demikian. Maka tentu harapan ke depan adalah kita memberikan sumbangsih pemikiran, tidak hanya pemikiran dalam konteks knowledge ya, Betul. tetapi juga dalam konteks pengalaman praktis dari para pelaku pariwisata itu. Maka tentu kontribusinya adalah memberikan masukan yang sangat berarti yang bisa diimplementasikan, bukan hanya yang akan datang, tapi bisa segera langsung diimplementasikan jika kemudian mempertimbangkan hasil-hasil dari seminar itu. Baik. Nah, konferensi itu. Luarannya, Bu Silvi, Betul. itu adalah berupa buku memang ya, book chapter ya. Jadi luarnya berupa book chapter seperti itu, yang kemudian nanti kita bagikan termasuk kepada kementerian dan semua peserta yang hadir, mulai dari Medan sampai kepada Kupang, katakan begitu ya. Nah, jadi ini hampir seluruh Indonesia kalau saya lihat itu ya. Betul. Jadi gitu, harapannya adalah ini memberikan kontribusi yang luar biasa, karena tidak hanya pada tataran teori, pada tataran konsep, tapi juga pada tataran praktis. Baik. Gitu Mbak Silvi. Baik. Lalu Dok, untuk selanjutnya apakah setelah dilakukan konferensi ini juga akan dilakukan kegiatan yang juga berkesinambungan dengan konferensi yang sudah dilakukan kemarin? Iya, jadi agenda kita memang akan berkesinambungan ya. Nah, jadi ini di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa ini adalah ekspresi dari kerjasama 23 perguruan tinggi, dan kemudian 2 sementara ini yang bisa kita guide itu perguruan tinggi luar negeri.
Nah, nanti memang komitmen kita nanti bergiliran itu Betul. konferensinya itu ya. Jadi hari ini katakanlah kemarin itu FISIP Universitas Jember ya. Betul. Beberapa waktu yang akan datang, maka kemungkinan itu bisa Undana, bisa Sriwijaya, atau bisa yang lain ya. Mengapa demikian? Karena kita tergabung dalam satu grup besar yang concern dengan masalah kepariwisataan. Sehingga dengan begitu tentu harapan kita semua, dan saya yakin Mbak Sylvie juga demikian. Betul. Ini tidak hanya berhenti sampai di sini dialog tentang pemikiran kepariwisataan, tapi tentu terus berlanjut. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Lalu berarti untuk selanjutnya apabila ada kegiatan serupa tetap dilakukan secara daring atau virtual begitu? Iya, betul. Jadi pandemi COVID-19 ini memang tidak boleh menghentikan kegiatan kita. Nah, tentu harus ada kegiatan yang dilakukan namun secara kreatif begitu ya. Jadi tetap akan berlanjut namun tetap pakai daring ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Pakai daring. Baik, terima kasih atas informasi yang dibagikan sore hari ini oleh Dr. Joko Purnomo MSI selaku Dekan FISIP Universitas Jember. Selamat sore, Dok. Terima kasih Mbak Sylvie, selamat sore.